Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwaji. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 1 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema usia balik, subtema tata cara menghilangkan hadas besar dan kewajiban-kewajiban setelah balik. Fase B kelas 4 SD Negeri 2 Sabto Renggoh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Sehat semuanya? Siap belajar? Seperti biasanya kebiasaan kita awali dengan kebiasaan setiap hari seperti biasa di setiap awal pelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa seperti biasanya. Silakan. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Berdiri. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Lanjutkan dengan membaca surat Al-Hujurat ayat 3. Sama-sama dimulai dengan isti'adzah. Ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Hafizatun Nisa. Ada? Ahmad Fitra Ramadan. Dinda Sofa Sofia. Ananda Lidan. Sudah masuk? Masuk. Mana anak-anak? Anak-anak, hari ini pelajarannya masih tentang pelajaran yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda usia. Masih ingat? Masih. Ada berapa tanda-tanda balik menurut ilmu kita? Tiga. Antara laki-laki dan perempuan sama apa tidak? Ada perbedaannya apa tidak? Tanda tanda balik yang hanya dialami oleh perempuan namanya? Masih ingat semuanya? Lanjutnya, hari ini pertemuannya dilanjutkan pembahasan berikutnya tentang kewajiban setelah balik, kemudian tata cara menghilangkan hadas besar. Sudah tahu tata cara menghilangkan hadas besar? Belum? Sudah tahu dia beberapa kewajiban setelah balik? Belum? Belum. Oleh karena itu, hari ini pembahasannya tentang kewajiban setelah balik dan tata cara bersuci dari hadas besar. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa memahami tentang bagaimana cara bersuci dari hadas besar, kemudian paham kewajiban apa saja yang harus dilakukan setelah balik. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan video yang akan saya putar. Perhatikan baik-baik karena nanti berkaitan dengan tugas kelompok. Siap? Hari ini sampailah pada pertemuan kedua di kelompok, yaitu kita membahas tentang satu tata cara melakukan hadas besar, dua kewajiban setelah balik. Anak-anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu berarti dia sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar maka tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain-lain kecuali setelah hadas besarnya disucikan. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar. Untuk mandi besar itu ada dua. Rukun artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan salah satunya, maka mandi besarnya tidak sah. Apakah itu? Yaitu satu niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau ditulis dalam bahasa Arab, bunyinya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari wa lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Yang kedua, meratakan air berseri tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Tata cara mandi wajib, yaitu pertama sebelumnya masuk ke kamar mandi dulu dengan kaki kiri dan berdoa. Nah, ketika sudah di kamar mandi, yang pertama yang dilakukan adalah satu, ambil air lalu basuh tangan 3 kali. Yang kedua adalah istinja atau bersihkan kemaluan dan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dan najis atau kotoran dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan
adalah berwudu, yaitu dengan wudu yang sempurna seperti hendak melakukan sholat dengan syarat dan rukun-rukun wudu yang seperti biasanya. Yang kelima, guyur kepala 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut bersama dengan mengucap niat di dalam hati atau diucapkan, yaitu saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Jika punya rambut yang tebal, selah-selahlah di antara rambut kalian agar kulit terbasuh air. Yang ketujuh, siramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan lalu kiri. Gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan maupun belakang. Pastikan air membasuh semua bagian kulit. Tidak ada sedikit pun kulit atau tubuh anak-anak yang tidak terbasuh. Jika masih ada yang tidak terbasuh, walaupun hanya sedikit, maka mandinya tidak sah. Nah, setelah mandi besar sudah kita bahas, sekarang masuk ke kewajiban setelah balik. Ketika sudah memasuki usia balik, anak-anak wajib menjalankan semua aturan-aturan. Di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak yang sudah balik adalah yang pertama, sholat fardu, yaitu jumlahnya 5 waktu: azan subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Dalam hadis Rasulullah, jika sudah berumur 10 tahun tapi masih malas untuk sholat, maka hendaknya dipukul. Kewajiban yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Kalau auratnya laki-laki, antara pusar dan lutut. Jadi antara pusar dan lutut, laki-laki harus tertutup dengan pakaian yang longgar, tidak sulit. Kalau perempuan, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan atau efek semuanya wajib ditutupi ketika sudah balik dengan pakaian yang longgar, tidak boleh ketat. Contoh, memakai legging saja. Yang ketiga yaitu mencari ilmu. Setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berkewajiban untuk mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Nah, anak-anak, itulah beberapa kewajiban setelah balik. Tetapi masih banyak lagi. Contoh, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu anak-anak, pertemuan yang kita bahas pada pertemuan kedua ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Untuk menambah wawasan, silakan bukunya dibuka, dibaca tentang tata cara mandi besar, kemudian kewajiban setelah balik. Ya, silakan.
dinilai adalah keaktifan anak-anak dan juga hasilnya. Ya, paham ya? Setelah itu nanti nilai 2 orang untuk presentasi di depan. Dari yang suaranya lantang, yang keras, siap? Oke.
begitu ya kita siap berdiri semuanya. Kita hilangkan kepenatan kita, tangannya begini semuanya biar tidak capek. Bila kamu anak soleh, kamu Anak soleh, adik-adik. tugas diskusi sudah paham semuanya anak? Tidak ada yang ditanyakan? Kemudian kita mengerjakan tes sumatif. Dikerjakan sendiri-sendiri. Siap? Kalian untuk? Kerjakan sendiri, banyak contohan. Sudah